Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala alaihi shalatu wassalamu yudillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin majelis guru, anak-anakku sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita semua insyaallah dalam keadaan diridhoi, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai taklim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan baca Fatihah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya, dan kita doakan pertama kali orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan hartanya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawassul dengan Fatihah ini kita berdoa memohon kepada Allah, kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang kita sebutkan namanya tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Mudahkan kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Sehat walafiatkan kami semua dan semua yang kami sebutkan tadi, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Orang-orang tua kami, ya Allah, sehat walafiatkan mereka semua, ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada mereka, ya Allah. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Ilmi ini menjadi pondok pesantren yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, khususnya kepada para santrinya, kepada guru-gurunya, kepada para pemimpinnya, ya Allah, dan para pimpinannya, ya Allah, dan wali-wali santrinya, ya Allah. Dan juga, ya Allah, mudahkan, ya Allah, pada pesantren Nurul Ilmi ini untuk mendapatkan santri barunya, ya Allah. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Yang tengah-tengah halaman 16, ya. Faslun fi ta'dhibil ilmi wa ahlihi. Faslun, adapun ini adalah suatu fasal
pasal yang menjelaskan tentang fi ta'zimil ilmi, di dalam mengagungkan atau memuliakan ilmu wa ahlihi, dan orang yang berilmu. Ya, jadi kita akan membahas dalam pasal ini bagaimana kemuliaan ilmu dan bagaimana kita memuliakan orang yang berilmu. Ya, bagaimana kita memuliakan ilmu dan bagaimana kita memuliakan orang berilmu. Orang berilmu itu ya terutama guru, ya para alim ulama, ya, dan terutama orang-orang yang sedang dan pernah mengajar kita, guru-guru kita. Makanya itu anak-anakku sekalian, berdasarkan ini Nurul Ilmi itu mengajarkan kepada seluruh santrinya tidak ada bekas guru. Tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajar kita, siapapun orang yang pernah jadi guru kita, baik ketika kita kecil dulu, yang ngajar kita TPA, yang ngajar kita di TK, yang ngajar kita di PAUD, yang ngajar kita di SD atau dimanapun, atau di majelis-majelis ilmu, siapapun orang yang pernah mengajar kita itu adalah guru kita. Dengarkan, itu adalah guru kita. Nah, bagaimana diantaranya cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang mereka ajarkan kepada kita? Kalau kita baca bab ini, fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, ilmu yang diajarkan itu kita muliakan dengan cara kita amalkan. Dan orang yang mengajarkannya, gurunya, kita hargai dan kita hormati. Nah, disitulah insya Allah akan memberikan keberkahannya kepada kita, baik kita yang belajar ataupun ilmu yang ada pada diri kita, insya Allah menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Faham? Fahimtum? Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah oleh engkau, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya talibal ilmi, penuntut ilmu atau orang yang sedang mencari ilmu. Ya, kalau di pesantren namanya santri, kalau di sekolah namanya pelajar, kalau di kampus namanya mahasiswa, kalau di masjid namanya jemaah taklim, ya, jemaah masjid taklim. Itu semua adalah itu adalah semua para penuntut ilmu. Itu semua adalah para penuntut ilmu, para thalibil ilmi, orang yang memang kerjanya menuntut ilmu. Jamaknya, pluralnya tullabul ilmi, mufradnya thalibul ilmi. Ya, di pesantren namanya santri, di sekolah namanya pelajar, ya, di kampus namanya mahasiswa, di masjid atau di majelis taklim namanya jamaah majelis taklim, ya. Itu semua mereka para penuntut ilmu, para penuntut ilmu. Nah, di sini dikatakan i'lam, ketahuilah oleh engkau, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu, la yanalul ilma wa la yanfa'u bihi,
dia tidak akan mendapatkan ilmu, ya, penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu, la yanalul ilma, tidak mendapatkan ilmu, wala yanfa wala yantafi'u bihi, dan tidak mendapatkan manfaat bihi, dengan ilmu tadi atau dengan ilmu tersebut, illa, kecuali bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi, illa bita'zimil ilmi wa ahlihi. Wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Titik. Illa, kecuali bita'zimil ilmi, dengan dia mengagungkan atau memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan orang yang berilmu, wa ta'zimil ustazi, dan memuliakan guru, wa tauqirihi, dan menghormati guru. Titik. Sekali lagi, i'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu la yanalul ilma, tidak mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak mendapatkan manfaat dengan ilmunya, illa, kecuali bita'zimil ilmi, dengan dia memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan memuliakan orang yang berilmu, wa ta'zimil ustazi, dan menghormati guru, wa tauqirihi, ya, dan memuliakannya. Titik, sampai di situ. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini sudah jelas kalau seorang thalibil ilmi ingin mendapatkan ilmu dan ilmu yang dipelajarinya bermanfaat, ya, mendapatkan ilmu dan ilmu yang dipelajarinya bermanfaat, caranya di sini dijelaskan. Satu, bita'zimil ilmi, ilmu yang kita pelajari itu kita hargai, ya. Ilmu yang kita pelajari itu kita hargai, kita muliakan ilmu itu. Cara memuliakan ilmu bagaimana? Dengan mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari dan yang kita sudah dapat. Ilmu yang tidak diamalkan itu bisa jadi lupa, bahkan akhirnya ilmu itu nggak bermanfaat. Jadi kalian, anak-anakku sekalian, ilmu yang kita pelajari pertama kali kita harus hargai ilmu itu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghargai dan memuliakan ilmu yang kita sudah pelajari? Amalkan ilmu itu. Contoh, kita sudah tahu yang namanya berbohong itu haram, dan kita tahu dalilnya, kita tahu ayat Al-Qur'annya, bahkan hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang dilarangnya berbohong, bahkan berbohong termasuk sifat orang munafik. Nah, bagaimana caranya untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah tahu tentang berbohong itu dilarang? Ya, kita tinggalkan berbohong itu. Jangan kita menjadi orang yang suka berbohong. Apapun alasannya, berbohong itu tidak dibenarkan menurut agama kita. Apapun alasannya, berbohong itu salah satu sifat orang munafik.
Dan munafik, orang munafik itu Allah bilang innal munafiqina kanu fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling bawah. Ya, keraknya neraka yang paling bawah. Itu jatahnya orang munafik. Maka tolong anak-anakku sekalian, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Tolong jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang yang salah satu ciri orang munafik itu adalah berbohong dan suka berbohong, apalagi naudzubillah menjadi orang pembohong. Rasul bersabda dalam satu hadis, anak-anakku sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik itu 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara pasti bohongnya, tidak ada benarnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya itu, dia tidak tepati janjinya itu. Yang ketiga ciri orang munafik itu wa idza tumina khana. Ketika dia diberikan amanah, ketika dia diberikan kepercayaan, dia berkhianat dengan amanah dan kepercayaan yang dipercayakan kepada dia. Diberikan oleh Allah amanah ilmu, maka dikhianati ilmunya itu. Diamanahkan oleh Allah, dipercayakan oleh masyarakat satu jabatan, menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang berkhianat. Dikhianati orang-orang yang dipimpinnya, dikhianati bangsanya, dikhianati negaranya, dikhianati agamanya, apalagi cuma orang lain. Nah, ini ciri orang munafik. Wa idza tumina khona. Ya, apabila dipercaya, diberikan amanah, dia berkhianat. Nah, makanya itu anak-anakku sekalian, ketika kalian sudah tahu hukum berbohong itu tidak boleh dan dilarang, bahkan haram. Dan kita tahu berdasarkan hadis tadi bahwa salah satu sifat orang munafik adalah suka berbohong. Dan orang munafik itu berdasarkan firman Allah letaknya di neraka yang paling dalam, yaitu keraknya neraka. Nah, kita tahu itu. Kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Maka kita berusaha dalam hidup kita sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati, untuk tidak menjadi orang yang suka berbohong. Jelas anak-anakku sekalian? Kenapa? Karena ya Allah tuh benci, marah kepada orang yang suka bohong. Nah, itu caranya memuliakan ilmu. Kalian tahu, ayo, salah satu sifat yang salah satu sifat yang mulia kalau kita amalkan dalam kehidupan kita apa misalnya? Apa? Jujur. Ya. Bahkan sifat jujur itu salah satu bentuk sifat yang wajib bagi Rasul. Ya, sifat wajib bagi Rasul itu kan ada 4 ya. Apa? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Jujur. Nah, kita tahu apa bahayanya kalau kita tidak jujur. Minimal
Kalau kita tidak jujur itu perbuatan dosa dan maksiat. Minimal kita tahu bahwa perbuatan tidak jujur itu adalah diharamkan. Dan kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Minimal ya, kita meniru sifat yang ada pada Rasul. Dan Allah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada bagi kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, fi Rasulillah, pada diri dan kepribadian Rasulullah. Apa uswatun? Tauladan yang baik. Baik dari tutur katanya maupun dari segala tindakan dan perbuatannya, semuanya adalah jadi tauladan bagi kita sebagai umatnya. Nah, kita tahu itu, kita belajar itu, ayatnya kita tahu, hadisnya kita sudah belajar. Nah, bagaimana cara untuk memuliakan ilmu yang kita sudah tahu ini? Maka semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, apapun kondisi kita, kita tetap harus menjadi orang yang jujur. Halo? Apapun alasannya, tetap sampai akhir hayat kita, dimanapun kita tetap semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita menjadi orang jujur. Itu namanya memuliakan ilmu. Ya, kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu jujur itu satu sifat mulia. Kita sudah tahu bahwa jujur itu diperintahkan oleh Allah. Kita sudah tahu jujur itu salah satu bahkan sifat wajib bagi Rasul. Dalilnya kita tahu baik dari ayat Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, orang-orang yang jujur itu insya Allah ya, dia akan berkumpul nanti ma'as siddiqin wassolihin, ya kan toh, dengan orang-orang soleh. Subhanallah. Nah, bagaimana caranya kita memuliakan ilmu itu? Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, apapun konsekuensinya, dan siapapun kita untuk menjadi orang yang jujur. Ya, kalau seandainya nanti kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pengusaha yang sukses, jadilah pengusaha yang sukses. Seandainya nanti kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat dan pemimpin, maka jadilah pemimpin dan pejabat yang jujur. Paham? Paham? Kalau seandainya nanti kita diamanahkan oleh Allah, dipercayakan untuk menjadi aparat dan penegak hukum, jadilah aparat dan penegak hukum yang jujur. Jangan justru amanah yang diberikan menjadi aparat dan penegak hukum, justru dia menjadi pengkhianat, bahkan menjadi mafia hukum. Ada enggak aparat dan penegak hukum justru dia yang berkhianat? Ada enggak? Ada enggak dia menjadi aparat dan penegak hukum, diberikan amanah, digaji dengan uang rakyat, justru dia yang menjadi mafia hukum? Itu namanya tidak memuliakan ilmu dan tidak memuliakan jabatan dan amanah yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah min. Kalian belajar simple, manjadda wajah. Kalian belajar as-sabru yu'inu kulli amal. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia mendapat. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran dapat menolong semua pekerjaan dan semua apapun yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah, ilmunya kita tahu, dalilnya kita tahu.
alasannya kita tahu, dasarnya kita tahu. Gimana cara memuliakan ilmu manjada wajada itu? Gimana cara memuliakan ilmu as-sabru yu'inu ala kulli amalin itu? Kita praktekkan dalam hidup kita. Belajar manjada wajada tapi malesnya setengah ampun. Betul nggak? Belajar manjada wajada tapi malesnya setengah ampun. Ada nggak yang model begini nih? Tahu, dasarnya tahu as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran dapat menolong orang, dapat menolong segala apapun perbuatan. Tapi jadi orang kagak sabar, pemarah. Itu namanya tidak memuliakan ilmunya. Halo. Itu namanya tidak memuliakan ilmunya. Alhamdulillah, kalian di pesantren ini belajar salah satu kunci untuk sukses, salah satu kunci untuk Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada seorang anak. Anak wajib berbakti kepada orang tua. Anak wajib berbakti kepada ibu bapaknya. Salah satu yang kalian tahu bahwa syarat supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat, menghormati guru siapapun yang pernah mengajar kita. Maaf, jauh panggang dari api. Tahu dia durhaka kepada orang tua haram. Tahu dia durhaka kepada orang tua dilarang. Tahu dia durhaka kepada orang tua bisa menyebabkan marah dan murkanya Allah. Tahu dia bahwa tidak hormat kepada guru adalah perbuatan yang dilarang. Kerjaannya bikin orang tua sedih dan kecewa. Bahkan na'udzubillah melawan kepada orang tua dan tidak hormat kepada guru. Abi tanya, ada nggak yang model begini nih? Ada nggak yang model begini? Kalau ada, na'udzubillah, jangan sampai, ya, jangan sampai. Itu adalah salah satu diantaranya kalian, jangan sampai, ya. Nah, itu namanya kita nggak memuliakan ilmu. Oke, faham? Yuk kita baca lagi kitabnya. I'lam, ketahuilah oleh engkau bi anna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu, la yanalul ilma, dia tidak mendapatkan ilmu, ya, wala yantafi'u bihi, dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, illa, kecuali bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Kalau anak ingin mendapatkan manfaat dari ilmunya, mendapatkan keberkahan dari Allah dari ilmu yang dipelajarinya, maka muliakan ilmu yang dia sudah dapat tadi. Caranya gimana tadi? Ayo. Cara memuliakan ilmu gimana? Amalkan ilmu yang sudah didapat, ya. Dan tidak cukup hanya memuliakan ilmunya, muliakan juga wa ahlihi, orang-orang yang berilmu juga kita hormati. Wa ta'zimil ustazi, dan kita muliakan guru-guru yang mengajar kita. Wa tauqirihi, dan kita menghormatinya. Insya Allah santri Nurul Ilmi, santri yang insya Allah ilmunya berkah. Insya Allah santri yang ilmunya bermanfaat.
Karena insya Allah santri Nurul Ilmi adalah santri-santri yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya dan senantiasa memuliakan dan menghormati guru-gurunya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Qila, apa yang qila dikatakan suatu perkataan. Apa dikatakan? Ma wasola man wasola illa bil hurmati. Ma wasola man wasola illa bil hurmati. Wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wat ta'zimi. Wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wat ta'zimi. Titik. Wakila, dan dikatakan juga al hurmatu khairun minat ta'ati. Dah, sampai di situ dulu. Enggak, belum. Alhamdulillah. Bacanya sekarang sampai situ dulu, nanti lanjutkan. Kamu. Oke. Qila, dikatakan satu pernyataan atau satu kata hikmah. Apa satu kata hikmah? Ma wasola man wasola. Tidaklah sampai orang yang sudah sampai kepada cita-cita dan tujuannya. Ma wasola, tidaklah sampai. Man wasola, orang yang sudah sampai kepada tujuan dan cita-citanya. Illa bil hormati, kecuali dengan menghormati atau dengan penghormatan. Illa bil hormati, kecuali dengan penghormatan. Wa ma sakoto man sakoto, dan tidaklah jatuh orang yang sudah jatuh, atau tidaklah gagal orang yang sudah gagal. Wa ma sakoto, dan tidaklah jatuh atau tidaklah gagal man sakoto, orang yang gagal atau orang yang jatuh, illa bitarkil hurmati wa ta'zim, kecuali sebab dia meninggalkan penghormatan dan meninggalkan penghargaan. Illa, kecuali bitarkil hurmati wa ta'zim, dengan dia meninggalkan penghormatan dan penghargaan. Kepada siapa? Kepada gurunya, kepada orang-orang yang memang layak dan patut dan wajib dia hargai dan hormati. Dengerin anak-anakku sekalian. Dengerin. Kita melihat orang sukses, kadang-kadang enak ya. Kalau ada orang sukses enak gak ngeliatnya? Kalau ada orang berhasil enak gak ngeliatnya? Sekarang Abi tanya, kamu mau gak jadi orang sukses? Kalian mau gak jadi orang berhasil? Betul? Betul? Kalau ingin jadi orang sukses dan berhasil, jangan cuma lihat enaknya orang yang sudah sukses dan orang yang sudah berhasil tadi. Dengarkan. Kalau Anda ingin sukses dan berhasil juga, dan kalau Anda melihat orang yang sudah berhasil dan sudah sukses, jangan Anda lihat hanya kesuksesan dan keberhasilan dan enaknya orang-orang yang sudah berhasil dan sukses itu saja. Jangan. Tetapi yang tidak kalah penting yang juga kita harus lihat proses. Ya, proses yang dilalui oleh orang-orang yang sudah sukses tadi. Apa prosesnya? Bagaimana prosesnya? Kenapa dia bisa menjadi sukses? Begitu juga Abi tanya,
Kalau ada orang gagal dalam hidupnya, ada orang gagal dalam hidupnya. Banyak nggak orang yang gagal dalam hidupnya? Banyak nggak orang yang tidak berhasil dalam cita-citanya? Enak nggak? Enak nggak? Sengsara nggak? Menderita nggak? Ketika kita melihat orang yang gagal, orang yang tidak berhasil dan gagal itu tidak enak. Jangan hanya sekedar melihat gagalnya saja, jangan hanya sekedar melihat gak enaknya saja, tapi lihat juga proses kenapa dia bisa gagal dan tidak berhasil. Sekali lagi anak-anakku sekalian, ma wasola man wasola wa ma sakoto man sakoto. Ya. Ma wasola man wasola illa bil hurmati. Ya. Wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wat ta'zimi. Artinya, ma wasola tidaklah berhasil atau tidaklah sukses. Man wasola, orang yang sudah sukses. Illa, kecuali kesuksesannya itu didapat salah satu yang membuat dia menjadi sukses, bil hurmati, dengan dia menghormati. Menghormati apa? Menghormati ilmunya yang dia sudah pelajari, dan menghormati orang-orang yang berilmu, dan menghormati orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu tersebut. Paham? Tadi Abi tanya bagaimana cara untuk menghormati ilmu? Diamalkan. Sekali lagi, bagaimana cara untuk menghormati ilmu? Diamalkan. Dan ada mahfuzat yang kalian sudah belajar, ya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samari. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau orang mengamalkan ilmu, ada satu hadis yang mengatakan begini, dengerin. Dengarkan. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sekali lagi, Abi ulangi. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang hafal? Man amila bima alima warasahullahu malam ilma malam ya'lam. Yang artinya gini, dengarkan. Ini manfaatnya mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Ilmu itu semuanya adalah dari Allah.
Ilmu itu adalah dari Allah. Maka ada satu ungkapan dari Imam Syafi'i, dengarkan, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu laksana cahaya. Ilmu itu laksana cahaya. Wa nurullahi, dan adapun cahaya dari Allah, la yuhda lil asi, tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sering bermaksiat dan durhaka. Dengarkan, al ilmu nurun, ilmu itu laksana cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah. Maka semua ilmu itu adalah dari Allah. Makanya dalam ayat Quran dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah asalnya dari Allah. Oke? Paham? Karena ilmu itu laksana cahaya, dan cahaya Allah, wa nurullahi la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang suka durhaka, orang yang suka bermaksiat dan senang berbuat dosa. Astaghfirullah. Maka anak-anakku sekalian, tinggalkan semaksimal mungkin dosa dan maksiat. Kalau ingin Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kita. Nah, dalam hadis, dengarkan. Dalam hadis tadi Rasul berkata, al ilmu, ya, di situ ilmu itu adalah dari siapa? Dari Allah. Maka kata Nabi, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah pelajari, yakinlah warasahullahu malam ya'lam, Allah akan mewariskan dan memberikan kepadanya banyak lagi ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Makanya kadang-kadang kita kadang-kadang melihat orang pinter, orang cerdas, itu omongannya daging semua. Yang didengarkan dari lidahnya itu manfaat semua, daging semua, enak dengarnya. Siapa yang memberikan kelancaran kepada dia sehingga dia berbicara kok semua tutur katanya adalah hikmah dan ilmu? Allah. Kenapa Allah berikan? Itu tanda bahwa Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat kepadanya. Nah, di sini dikatakan, dengarkan. Nah, di sini diungkapkan. Apa di sini pengungkapannya? Di sini dikatakan ma wasola man wasola. Tidaklah sampai orang-orang yang sudah sampai kepada tujuannya. Tidaklah sukses orang-orang yang sudah sukses, dan tidaklah berhasil orang-orang yang sudah berhasil, dan tidaklah sampai kepada harapan dan cita-citanya setiap orang yang sudah sampai kepada harapan dan cita-citanya illa bil hurmati. Dia sukses, dia sampai kepada yang diharapkannya karena dia senantiasa menghormati, menghargai ilmu yang dia sudah dapatkan dengan dia mengamalkan, dan juga senantiasa menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu, apalagi guru yang sudah mengajarkannya. Paham? Wama sakoto man sakoto, dan tidaklah gagal, ya, orang-orang yang sudah gagal.
illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Orang yang gagal itu sebabnya adalah karena dia tidak menghormati ilmu yang dia sudah pelajari, yang dia sudah tahu tadi. Dan juga tidak menghormati orang-orang yang berilmu dan tidak menghormati orang-orang yang pernah mengajarkannya ilmu tersebut. Jadi ketika kita melihat ada orang sukses, ada orang berhasil, jangan langsung lihat enaknya saja, tapi lihat proses kenapa dia bisa sampai menjadi orang sukses dan berhasil tersebut. Nah, setelah kita tahu prosesnya, setelah kita tahu perjalanannya, dia sukses karena ini, karena ini, karena ini. Dia sukses karena menghargai ilmu yang dia sudah pelajari. Dia sukses karena mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Dia sukses karena menghormati orang-orang berilmu dan selalu hormat kepada guru-guru yang mengajarkannya. Maka dia tiru, dia lakukan juga proses yang sudah dilalui orang yang sukses tadi. Paham? Pahim tuh. Begitu juga wama sakoto man sakoto, dan tidak gagal orang yang gagal illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Kenapa dia gagal? Gagal itu juga tidak ujug-ujug. Gagal itu juga ada proses yang mengantarkan dia kenapa bisa gagal. Gagal itu juga ada sebab kenapa dia bisa gagal. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu salah satu yang menyebabkan kegagalan seseorang karena apa? Karena dia tidak memuliakan ilmu yang dia sudah pelajari. Karena dia tidak memuliakan ilmu yang dia sudah tahu, dan apalagi menghormati orang-orang berilmu, apalagi menghormati guru-gurunya, dia sama sekali tidak lakukan. Itulah yang menyebabkan ilmunya akhirnya tidak bermanfaat, bahkan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu bahwa orang yang gagal itu sebabnya, jangan kita tiru. Jangan diapain? Kalau sudah tahu itu sebabnya orang itu bisa gagal, jangan kita tiru. Yang kita tiru itu apa? Ya, cara dan proses yang dilalui oleh orang-orang sukses. Nah, sambil kita apa? Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dengarkan. Wakilah. Dan dikatakan juga al-hurmatu, adapun penghormatan dan menghargai, baik memuliakan ilmu dan menghormati guru, itu khairun, lebih baik minat taati daripada mentaatinya. Dengerin, ada orang disuruh oleh orang tuanya ditaati, tapi sambil ngomel, sambil ngedongkol. Ada orang disuruh oleh gurunya untuk melakukan satu hal yang baik dan bermanfaat, dia lakukan, dia taati, tapi sambil ngomel, sambil nggak terima. Ayo sekarang saya tanya, itu orang berarti mentaati perintah orang tuanya, mentaati perintah gurunya, tadi tapi tidak menghormati guru dan orang tuanya. Betul nggak? Dengerin, ada seorang anak diminta oleh orang tuanya untuk melakukan satu perbuatan yang baik.
atau untuk meninggalkan satu perbuatan yang nggak baik. Ya, ditaatinya, dilakukan perbuatan yang disuruh yang baik itu dan ditinggalkan perbuatan yang tidak baik itu, tapi hatinya nggak terima, sambil ngomel-ngomel. Kalau kata orang Betawi, ngegerendeng. Tahu ngegerendeng? Apa ngegerendeng? Sambil nggak terima, sambil ngomong sendiri, enak aja nyuruh, udah gitulah. Ayo sekarang Nabi tanya, ada gak di depan Nabi yang modelnya begini disuruh sama orang tuanya? Ada nggak? Berarti dilarang oleh orang tuanya untuk melakukan bla 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 bla, dilarang oleh gurunya untuk melakukan bla 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 bla, dan dia tahu bahwa perbuatan yang dilarang itu memang kalau dilakukan berbahaya. Dia taati tapi sambil ngomel, enak aja nyuruh-nyuruh gua, enak aja ngelarang-larang gua, nggak terima. Abi tanya, ada nggak santri Nur Ilmi yang model begini nih? Sudah, dengerin. Kalau sebelum ini ada yang model begitu, tolong jangan diulangi lagi, tinggalkan, jangan model begitu lagi. Itu berarti dia taat kepada perintah, taat kepada larangan, tapi tidak hormat. Oke? Paham? Ya, Khairul Ilmi. Siapa nama kamu? Khairul Ilmi. Hah? Siapa namanya? Hah? Ada. Kalau ada yang model begitu, berarti taat tapi tidak. Ada yang seperti itu, berarti taat tetapi tidak bener nggak? Taat tapi nggak hormat. Bener nggak? Taat tapi nggak hormat. Yang benar itu hormat dan taat, taat dan hormat, hormat dan taat, taat dan hormat, hormat taat, taat hormat. Oke, paham? Yang benar. Gimana caranya hormat dan taat? Ya Bu, terima kasih. Ya Pak, ya Ayah, terima kasih. Ya Ustadz, ya Ustadzah, terima kasih. Enggak sambil ngomel, bahkan senang ketika dia melakukan perintah orang tuanya tadi. Senang dia melakukan apa yang diminta oleh gurunya tadi. Minimal dia merasa diperhatikan dan disayang oleh ibu bapaknya. Alhamdulillah. Ayo Abi bilang lagi, hormat taat, taat hormat, hormat taat, taat hormat. Itu yang benar. Ada nggak yang taat tapi nggak hormat? Ada nggak yang pura-pura hormat tapi nggak taat? Pura-pura hormat, iya, tapi yang dilakuin yang dilarang. Astagfirullah, na'udzubillah min. Abi tanya lagi, ada enggak taat tapi tidak hormat? Ada enggak? Kelihatannya hormat tapi tidak taat, ada enggak? Abi ulangi lagi, taat tapi tidak hormat, ada enggak? Dia hormat tapi enggak taat, ada enggak? Ada? Taat tapi enggak hormat, contoh dia lakukan apa yang diperintahkan tapi hatinya ngomel. Ya. Atau dia hormat tapi nggak taat, ngomongnya doang iya, di belakang nggak ngerjain.
Kirang ditegur baper. Hei, yang benar apa? Taat, hormat, hormat, taat, taat, hormat, hormat, taat. Oke? Insya Allah dengan kita taat apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan, dan kita hormat kepada orang tua dan guru kita. Disitulah letaknya manfaat ilmu kita, dan insya Allah hidup kita pun akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ayo baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat kamilah. Bismillah. Oke. Subhanallahumma wa bihamdika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.